in the US. The United States. The US President Joe Biden. South Korea, the United States, Japan, and Taiwan. Amerika Serikat sebagai sebuah negara adidaya memegang prinsip internasionalisme di tangannya. Negeri Paman Sam sebagai negara internasionalisme berarti setuju dengan ide bahwa negaranya harus menjadi bagian dari komunitas di dunia yang lebih luas. Oleh karena itu, tidak asing lagi apabila mendengar bahwa Amerika Serikat di tengah-tengah negara Eropa berkecimpung di Timur Tengah hingga menginap di Asia Timur. Yang akan menjadi fokus kali ini adalah Amerika Serikat di Asia Timur sebagai kawasan yang dipenuhi oleh negara-negara maju dan utama, di antaranya seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Taiwan. Bagaimana awal mula Amerika Serikat masuk ke Asia Timur? Pengaruh Amerika Serikat bermula pada saat akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika memulai ekspansi imperialnya ke luar negeri. Sejak saat itu, Amerika Serikat memainkan peran penting dalam ekonomi, militer, dan budaya di kawasan Asia Timur. Amerika Serikat membuka hubungan dengan Jepang dan Cina, menerapkan open door policy tahun 1899, membantu modernisasi militer Jepang, popularitas Hollywood di Tiongkok dan Jepang, dan masih banyak lainnya. Semakin tertanam pengaruh Amerika Serikat di Asia Timur, kala Amerika Serikat mengulurkan tangan dalam Perang Korea untuk Korea Selatan. Kemudian timbul pertanyaan bagaimana dengan masa sekarang? Apakah Amerika Serikat masih relevan di kawasan Asia Timur? Amerika Serikat masih ada di berbagai konflik negara-negara di Asia Timur. Kawasan Asia Timur yang hubungan antar negaranya konfliktual menyebabkan kehadiran pihak ketiga yang cukup sulit dihindarkan. Sejak dahulu sampai dengan sekarang, Amerika Serikat masih senantiasa terlibat dalam konflik negara-negara di Asia Timur. Misalnya, dalam keberadaan Amerika Serikat pada konflik antara Jepang dan Korea Selatan, Cina dan Korea Selatan, Cina dan Taiwan, Cina dan Jepang, hingga Korea Selatan dan Korea Utara. Keberadaan Amerika Serikat ini selain dibutuhkan oleh pemerintah negara yang menjalin jaminan keamanan, juga diharapkan selalu kehadirannya oleh masyarakat negara bersangkutan dari tahun ke tahun. Hasil survei Pew 2021 yang melibatkan 18.850 responden menghasilkan publik Korea Selatan memberikan penilaian positif kepada Amerika Serikat sebesar 77%. Di tahun 2022, survei oleh Sinophone Borderlands menunjukkan data sentimen publik Korea Selatan yang masih sama positifnya terhadap Amerika Serikat. Pentingnya kerjasama dan bantuan Amerika Serikat bagi Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Dahulu, aliansi Amerika Serikat-Jepang ada bertujuan untuk memblokir ekspansi Soviet di Asia Timur dan mengakhiri Perang Dingin. Di masa sekarang, isu yang mendorong adalah membendung hegemoni Cina, terutama di kawasan Asia Timur. Diam-diam, Jepang mempersiapkan pertahanan militernya untuk waspada terhadap ancaman masa depan dari konflik Cina dan Taiwan. Pejabat Pertahanan Jepang pada Desember 2022 menyampaikan bahwa negaranya tengah menunggu persetujuan parlemen untuk pembelian senjata Tomahawk dan rudal buatan Amerika Serikat yang mencapai kisaran 300 miliar yen. Kemudian, sikap Amerika Serikat terhadap Taiwan tegas melalui pernyataan Presiden Joe Biden pada wawancara dengan CNN tahun 2021. And can you vow to protect Taiwan? Yes and yes. I don't want a Cold War with China. I just want to make China understand that we are not going to step back. Taiwan sendiri masih sangat membutuhkan Amerika Serikat, terutama soal persediaan senjata untuk menghadapi Cina yang kian berani. Laksamana Lee Simin, Kepala Staf Umum Militer Taiwan, menyampaikan memiliki persediaan cadangan perang sangat penting dan berarti bagi Taiwan. Bahkan jika Amerika Serikat tidak ikut campur tangan secara langsung dengan kekuatan militer, namun persediaan senjata masih bisa sangat efektif. Sejak ditandatanganinya perjanjian pertahanan bersama tahun 1953, hubungan Amerika Serikat dan Korea Selatan telah erat. Kedekatan tersebut berlanjut sampai di tahun 2020 hingga 2021. Sebanyak 28.000 tentara Amerika Serikat diterjunkan ke Korea Selatan dan latihan peningkatan pertahanan terhadap ancaman Korea Utara. Terutama dengan kondisi Korea Selatan sekarang yang populasinya semakin menurun dengan angka kelahiran rendah hanya sebesar 0,78 di tahun 2022.
yang mana populasi ini berkaitan dengan ketersediaan personil keamanan dan pertahanan. Negara-negara Asia Timur yang senantiasa melaksanakan kepentingan Amerika Serikat. Amerika Serikat tanpa tangan kosong berada di Asia Timur. Mereka mengantongi kepentingan untuk dapat mempertahankan hegemoni yang sadar tidak sadar dijalankan oleh 3 negara Asia Timur. Jepang menjadi host terhadap kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, seperti adanya USFJ atau United States Force Japan, yang berkontribusi terhadap adanya keamanan regional di Asia Timur dan meningkatkan kemampuan pencegahan dan kesiapan kedua negara. Amerika Serikat telah mempertahankan kehadiran militer yang signifikan di Korea Selatan melalui United States Force Korea atau USFK yang berkontribusi terhadap pertahanan Korea Selatan, mempertahankan pencegahan terhadap potensi ancaman, dan meningkatkan keamanan serta stabilitas regional kawasan Asia Timur. Adanya bentuk kerjasama dengan Taiwan dalam penjualan senjata ini membantu dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Selat Taiwan dan mendukung kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut melalui regional stability, democratic values, dan national security. American pop culture di Asia Timur. Bagi Jepang, American pop culture mendorong untuk terbentuknya genre lagu city pop pada tahun 1970-an. Hingga kini, genre musik ini masih tetap digemari oleh Jepang dan Amerika. Sedangkan untuk Korea Selatan, popularitas pop barat begitu spektakuler. Acara seperti KCON, sebuah konvensi yang membawa K-pop ke Amerika, dan bintang K-pop yang berpengaruh mendatangkan banyak uang bagi desainer barat dengan tampil dalam pakaian mereka. Americanization dalam kehidupan Asia Timur. Pengaruh Amerikanisasi ada di Jepang sejak tahun 1930-an. Film-film Hollywood seperti Stagecoach yang keluar tahun 1939 dan disutradarai oleh John Ford diputar di bioskop. Kemudian, Amerikanisasi di Korea Selatan terhadap budaya pop dan hip hop yang populer di sana. Michael Jackson meninggalkan kesan abadi di Korea Selatan dan menjadi salah satu artis yang paling berpengaruh dan menjadi kiblat K-pop. Fakta lain, budaya Amerika Serikat berpengaruh pada masyarakat Cina dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terbukti melalui meningkatnya popularitas film, musik, dan bentuk hiburan Amerika lainnya di Cina. Banyak orang Tionghoa menikmati bentuk hiburan ini dan telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Kawasan Asia Timur yang diisi oleh negara-negara industri maju dengan inovasi teknologi serta diakuinya soft dan hard power masing-masing negara berpotensi menjadi kawasan super, seperti diantaranya Korea Selatan, Jepang, Cina, yang merupakan 4 dari 25 negara paling maju menurut World Population Review. Namun, sejak dahulu sampai dengan sekarang, satu hal yang tidak dimiliki negara-negara di Asia Timur, yaitu kepercayaan satu sama lain. Mereka masih saling waspada dan berebut hegemoni kawasan. Amerika Serikat melihat ini sebagai peluang untuk masuk dan mencoba untuk selalu andil di kawasan, terutama dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan, serta sosial. Bahkan diterimanya Amerika Serikat sudah tidak hanya pada tingkat pemerintah seperti dulu, namun juga di level masyarakat Asia Timur. Aliansi yang tetap kuat dengan Jepang, bantuan senjata terhadap Taiwan, survei keberpihakan masyarakat Korea Selatan kepada Amerika Serikat daripada Cina, kerelaan negara-negara Asia Timur melaksanakan kepentingan Amerika Serikat dalam berbagai kesempatan kerjasama, sampai dengan bagaimana eloknya penggambaran Amerika Serikat dari sudut budaya bagi masyarakat negara-negara Asia Timur menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih relevan sampai dengan sekarang dan pantas disebut dengan a professional Northeast Asia third wheel.